Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 7 anak-anakku. Sekarang kita melanjutkan bab 4, yaitu pemanasan global. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas yang pertama mengenai dampak pemanasan global, kemudian usaha untuk menanggulanginya. Kemarin sudah kita bahas mengenai efek rumah kaca, kemudian pemanasan global dan penyebab terjadinya perubahan iklim. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalian ingat mengenai efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai dampak pemanasan global. Tentunya pemanasan global ini memberikan dampak yang sangat luas dan mempengaruhi kehidupan semua penghuni bumi, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global diantaranya adalah yang pertama, terjadi peningkatan temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Beberapa wilayah tentunya mengalami peningkatan lebih tinggi daripada wilayah yang lainnya. Yang kedua, tingginya temperatur bumi ini menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Yang ketiga, mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Yang kelima, kegagalan panen besar-besaran. Yang keenam, penipisan lapisan ozon. Bisa kalian buka LKS kalian halaman 44. Adapun usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global tersebut bisa dengan cara menggunakan energi alternatif, yaitu bisa dari sinar matahari, panas bumi, angin, atau air. Jadi mengurangi penggunaan energi dari batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor dan industri. Kenapa? Karena di kendaraan bermotor ini, contohnya mobil, motor, merupakan penyumbang terbesar karbon dioksida. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan hutan secara liar. Nah, di sini hutan itu berfungsi sebagai penyeimbang kadar gas karbon dioksida. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. Apa itu CFC? CFC ini biasanya ada di peralatan pendingin udara, contohnya ada di kulkas dan AC. Yang kelima, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon. Yang keenam, melakukan 3R. Apa itu 3R? 3R yang pertama, reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, reduce, yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memberikan manfaat. Contohnya, botol plastik yang sudah tidak terpakai bisa dikreasikan menjadi kotak pensil atau pot tanaman. Itu merupakan salah satu contoh dari recycle. Untuk bab 4 berarti sudah selesai, yaitu bab pemanasan global ini sudah selesai. Nah, pertemuan kali ini kemungkinan pertemuan terakhir sebelum UHB atau PTS. Jadi selanjutnya
Ibu akan membahas ulang mengenai bab 1 sampai bab 3, yaitu materi yang akan keluar di soal UHB. Kita bahas kembali atau mereview dari bab 1, yaitu bab sistem organisasi. Kemarin sudah kita bahas, mulai dari yang paling kecil disebut apa anak-anak? Ya betul, sel. Sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Ilmunya disebut sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel disebut sitologi. Perlu kalian ingat kembali bagian-bagian sel, ada sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian perbedaannya. Yang kedua, yaitu jaringan. Merupakan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama membentuk organisasi kehidupan. Jadi setelah sel ini berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk fungsi yang sama, disebutnya jaringan. Nah, di jaringan ini tentunya ada jaringan hewan dan jaringan pada tumbuhan. Pada jaringan hewan ini ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, jaringan kolenkim, dan jaringan meristem. Setelah jaringan, yaitu organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam suatu organisme. Contoh organ pada hewan dan manusia yaitu ada kulit, mata, jantung, hati, dan lambung. Sedangkan organ pada tumbuhan ada akar, batang, dan daun. Selanjutnya sistem organ. Sistem organ yaitu kumpulan dari beberapa macam organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Contoh sistem organ ada sistem pencernaan. Kalau kalian makan itu lewat dari mana dulu? Lewat dari mulut tentunya ya. Berarti organ-organ penyusun dari sistem pencernaan ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setelah sel, jaringan, organ, sistem organ, nah organisme. Jadi setelah sistem organ itu membentuk yang namanya organisme atau makhluk hidup. Makhluk hidup utuh ya, jadi bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini namanya organisme. Baik, itu merupakan bab 1. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu bab ekosistem. Poin pertama adalah komponen biotik dan abiotik. Diingat lagi, komponen biotik berarti komponen dari makhluk hidup. Sedangkan abiotik, A itu artinya tidak, berarti kalau abiotik komponen yang terdiri dari benda tidak hidup. Contohnya tanah, air, kelembapan, cahaya matahari, dan suhu. Pada komponen biotik ini ada dibedakan lagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Diingat lagi, produsen ini berarti komponen biotik yang berperan sebagai penghasil makanan, sedangkan konsumen berarti yang berperan sebagai pemakan atau pemakai karena mereka tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, dekomposer, yaitu komponen biotik sebagai zat pengurai. Contohnya ini bakteri pengurai dan jamur saprofit. Poin yang kedua, pada bab ekosistem ada satuan dalam ekosistem. Apa saja? Yang pertama individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.
Diingat lagi, individu itu berarti makhluk hidup tunggal. Sedangkan populasi berarti kumpulan individu yang sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu. Setelah populasi ada komunitas. Berarti kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda yang hidup bersama di suatu tempat. Selanjutnya ekosistem. Di sini kalau ekosistem berarti ada hubungan timbal balik. Nah, yang paling besar adalah biosfer, terdiri dari hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Adapun macam-macam ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Dari segi bahasa, kalau ekosistem buatan berarti yang dibuat manusia, contohnya kolam, waduk, dan sawah. Sedangkan ekosistem alami berarti yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Ya, contohnya bisa hutan, padang rumput, danau, dan sungai. Poin selanjutnya di bab ekosistem adalah interaksi. Interaksi di sini meliputi simbiosis. Ada simbiosis, rantai makanan, dan jaring makanan. Simbiosis dibedakan menjadi 3, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalian coba baca lagi di LKS kalian halaman 19. Baca betul-betul pengertian dan contoh masing-masing simbiosis. Misalnya contoh simbiosis mutualisme ada kerbau dan burung jalak dan seterusnya. Kemudian setelah simbiosis ada rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan dan jaring makanan. Kalau rantai makanan, dia ini berarti peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus yang tidak bercabang ya. Sedangkan jaring makanan berarti dia merupakan sekumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi ada rantai makanan menjadi satu, disebutnya jaring makanan. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, yaitu pencemaran lingkungan. Ada di halaman 28. Poin pertama, sumber pencemaran. Ada 3, ya, pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Pencemaran kimiawi ini berarti disebabkan oleh zat-zat kimia, sedangkan pencemaran fisik disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas. Selanjutnya pencemaran biologis berarti disebabkan berbagai macam mikroba penyebab penyakit. Untuk macam-macam pencemaran ini yang dibahas ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran air. Sumbernya bisa dari limbah industri, kemudian limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah minyak. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh polutan, diantaranya karbon dioksida, karbon monoksida, belerang oksida, dan nitrogen oksida. Yang ketiga, pencemaran tanah. Disebabkan oleh pemakaian pestisida yang berlebihan, buangan bahan kimia limbah industri, penebangan, dan hujan asam. Untuk pencegahan atau penanggulangan pencemaran tanah diantaranya bisa dengan penggunaan pestisida harus sesuai dosis, kemudian pabrik harus memiliki tempat penampungan dan pengolahan limbah. Yang terakhir yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara ini sumbernya bisa dari suara lalu lintas jalan raya, mesin pabrik, pesawat, dan suara keras dari
televisi, dan radio. Untuk UHB kemungkinan bab 1 sampai bab 3 silahkan dipelajari, dan evaluasi pertemuan kali ini yaitu ada di LKS halaman 48, dilanjutkan yaitu nomor 11 sampai 20. Saya kira cukup. Selamat belajar dan semoga sukses untuk UHB semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.